lalu dengan tiba-tiba mau jadi pemimpin, akan menyebarkan keadilan dan kebenaran, itu jauh panggang pada api. Tidak ada itu. Tahun 2024, Pilkada serentak dilaksanakan. Sebelum menetapkan pilihan, kita harus bijak menilai dan mempertimbangkan. Jangan hanya melihat yang tampak di luar, dalami juga kinerja dan karakter kandidat pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desliana Dwita, tuan rumah podcast Meja Bundar TVRI. Hadir perdana dengan topik memilih pemimpin. Meja Bundar kami dedikasikan untuk Anda yang ingin mendapatkan pencerahan dari pemikiran para tokoh yang kami undang. Berbagai fenomena yang terjadi, baik masalah sosial, politik, ekonomi, lingkungan, olahraga, akan kami jadikan topik dalam setiap episodenya. Saya berharap Anda menikmati podcast ini dan terinspirasi oleh wawancara dan diskusi yang akan kami hadirkan. Mari ikuti perjalanan episode perdana ini dengan tamu Bapak Dr. Saidul Amin MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Pisang serendah masak setandan, ditunggu layu tak mau layu. Terima kasih Bapak Saidul Amin yang budiman, bersedia menjadi tamu Meja Bundar episode 1. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di Meja Bundar TVRI, Pak Rektor. Terima kasih banyak. Sudah diundang ke Meja Bundar. Mengingatkan saya ketika perundingan Indonesia Belanda juga di Meja Bundar itu. KMB ya Pak? KMB. Baik, saya perkenalkan dulu Bapak Dr. Saidul Amin MA, Doctor of Philosophy University Malaya. Pernah menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau. Pernah menjadi Wakil Ketua MUI Riau. Pernah menjadi Wakil Ketua Basnas Riau, dan saat ini menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, yang juga Direktur Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Riau. Baik Bapak, kita mengangkat tema untuk episode perdana adalah memilih pemimpin. Nah, beberapa artikel penelitian yang pernah saya baca ini Pak, setidaknya ada 3 perspektif dalam memilih pemimpin yang umumnya dipikirkan oleh orang-orang ketika memilih pemimpin. Yang pertama, keahliannya dalam memimpin. Yang kedua, banyaknya pengikutnya. Yang ketiga, kinerjanya. Nah, ternyata dari temuan beberapa penelitian ini, kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja tinggi sebagai karyawan itu tidak sebanding lurus atau berbeda dengan kinerja tinggi sebagai pemimpin. Berarti dalam arti walaupun dia mempunyai kinerja yang tinggi sebagai karyawan, pekerja keras, tapi belum tentu punya keahlian dalam memimpin. Nah, sebagai tamu kami ini Pak, di episode perdana, kami ingin mengetahui pemikiran dan pandangan-pandangan Bapak tentang bagaimana sih sebenarnya memilih pemimpin, begitu Pak. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang luar biasa beratnya karena sudah dipertanyakan orang semenjak awal sejarah peradaban Islam. Karena saya bukan orang politik, saya hanya dosen filsafat, mungkin saya akan lebih banyak menjawab permasalahan-permasalahan ini dari perspektif filsafat. Ada seorang ulama besar di dunia Islam. Dia berkata, kalaulah Allah memberikan aku satu kesempatan untuk berdoa dan hanya memberikan satu permohonan, maka pasti doaku itu adalah agar negeri ini mendapatkan pemimpin yang terbaik. Itu kan luar biasa sekali itu. Ya. Bahkan dalam Islam, pemimpin itu seperti yang dikatakan tadi harus punya kapasitas. Harus punya keilmuan. Keilmuan. Iya, sebab itu yang dikatakan Nabi,
idza wusidal amr ila ghairi ahliha fantajirus sa'ah. Kalau satu jabatan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Pemimpin, leadership, itu bukan politician. Pemimpin, leadership, itu bukan manajer. Ada orang bertanya itu, apa perbedaan politician dengan leadership, dengan leader? Seorang pakar politik di Amerika menyatakan, leader discuss about generation to generation, but politician discuss about election to election. Ya. Leader itu berpikir tentang generasi ke generasi. 5 tahun ini bagaimana Riau? 10 tahun ke depan bagaimana Riau? Kalau saya memimpin 5 tahun, hasilnya 50 tahun ke depan bagaimana? Itu leader, pemimpin. Kalau politisi tidak, yang dipikirnya election to election. Bagaimana pemilu kali ini saya duduk, pemilu kali depan pun saya duduk. Bagaimana tentang generasi, itu bukan tugas saya. Tugas saya bagaimana kursi ini menjadi abadi. Itu bedanya. Baik, berarti yang ideal menurut Bapak adalah leader. Leader, ya. Dan yang terjadi saat ini untuk calon pemimpin kita, politisi atau leader menurut Bapak? Ini tentu jawaban saya agak subjektif gitu Baik. kan. Intinya begini, mungkin kita bisa menilai, saya boleh menilai, semua boleh menilai. Yang leader itu siapa? Dulu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada seorang sahabat Rasul yang sangat cerdas, Salman Al-Farisi. Dia bertanya tentang pemimpin itu siapa. Apa kata Umar kepada Salman? Salman, tolong Anda berikan jawaban yang pasti. Aku ini khalifah, pemimpin sejati, atau raja, diktator sejati? Apa jawaban Salman? Kalau Anda berpikir untuk kemaslahatan rakyat yang Anda pimpin, Anda seorang leader. Tapi kalau Anda berpikir untuk Anda dan kolega Anda, maka Anda hanya seorang raja. Baik, luar biasa. Dari situ kita bisa melihat ketiga pasangan yang ada ini, ada Suwai, ada Bermarwah, ada Nawaitu. Kira-kira siapa yang punya visi misi yang memang betul-betul mensejahterakan rakyat. Dan itu bisa dinilai dari jejak digital yang mereka pernah lalui. Kalau itu terjadi, maka rakyat akan dapat melihat ternyata inilah leader yang sesungguhnya. Tapi mungkin agak sulit masyarakat mempertimbangkan karena mereka calon-calon ini punya kendaraan politik dan mereka adalah politisi, Pak. Kalau menurut Bapak, seperti apa seharusnya pertimbangan untuk memilih pemimpin di mana semua pemimpin punya kendaraan politik? Tapi fakta di lapangan membuktikan terlalu banyak pemimpin yang disokong oleh partai yang banyak, tapi tidak menjadi pilihan masyarakat juga. Baik. Itu banyak dibuktikan. Di Riau sendirilah kalau kita lihat sejarah pemilu yang lalu. Ada satu tokoh banyak sekali partainya. Tapi yang menang justru yang dipilih oleh, yang disokong oleh beberapa partai saja. Ternyata tidak. Gitu. Memang kita dihantui oleh NPWP. Nomore piro, uange piro. Tapi bagi saya juga NPWP, tidak. Ya, NPWP. Ya, nomore piro, uange piro. Oke. Tapi semakin cerdas masyarakat, dia akan semakin memilih yang ideal. Walaupun seperti yang dikatakan Plato misalnya, demokrasi sejati itu kan bisa wujud di tengah-tengah orang yang sudah berada di comfort zone. Ya. Tapi ketika masyarakat dalam keadaan miskin dan susah, jangan bicara tentang demokrasi. Dia begini, kesadaran itu harus dibangun. Dan TVRI yang punya jaringan sangat luas,
itu berperan sangat penting mencerdaskan masyarakat untuk memilih. Dari segi agama, negara kita ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus sadarkan masyarakat bahwa yang kita pilih itu akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah besok. Baik. Apakah Anda milih karena idealisme? Anda memilih karena sekedar pragmatisme? Atau Anda memilih hanya karena ada hubungan genealogi saja? Itu akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, lihat visi dan misinya. Dan yang terakhir, yang lebih penting daripada itu lagi, pilih pemimpin yang memang dia sudah selesai dengan dirinya. Baik. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak akan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Ini yang dikatakan salah seorang panglima tertinggi Amerika itu ketika dia dilantik, apa katanya? Cintaku, awal cintaku kepada negara itu akhir dari cintaku kepada partai politik yang mengusungku. Ya, baik, berarti lihat jejak digital, kemudian dia sudah selesai dengan dirinya, kemudian visi misinya. Betul. Itu ya Pak, lebih kurang idealnya seperti itu. Sebab visi misi kan bisa dijual. Ya, betul. Apalagi zaman sekarang seperti yang dikatakan filosof Barat terkenal itu kan, Habermas dan yang lain-lain, Derrida yang lain-lain. Kita sekarang ini kan pada posisi pada zaman yang disebut dengan hyperreality. Hyperreality itu menurut kajian filsafat, semua itu bisa dipoles dengan pencitraan. Pengkhianat bisa menjadi pejuang. Visi misi tadi Pak, itu juga masyarakat sudah sulit percaya dengan visi misi yang disampaikan oleh calon-calon ini Pak. Nah, termasuk juga jejak digital. Pencitraan itu juga banyak di jejak digital. Nah, apa yang bisa kita percaya lagi kepada calon-calon pemimpin ini untuk mempertimbangkan siapa sih yang bisa kita pilih, yang bisa kita percaya untuk menjadi pemimpin kita? Kalau pencitraan itu yang seperti yang kita katakan tadi, itu merupakan satu kelumrahan di abad hyperreality dalam filsafat postmodernisme sekarang. Tapi kalau jejak digital itu kan susah ditutupin. Ya. Contoh, kenapa orang percaya kepada Soekarno? Sebab semenjak dia kecil, dia sudah berjuang untuk negara ini. Kenapa orang percaya dengan Hatta? Hatta itu seorang doktorandus yang hebat. Andai kata dia mau diam-diam saja, dia berada di Menara Gading yang tinggi dan berada di comfort zone di Belanda. Tetapi dia memilih untuk berjuang. Kenapa orang percaya dengan Natsir? Jejak digitalnya jelas. Orang percaya pada Syahril, jejak digitalnya jelas. Dan kita kan tahu siapa-siapa yang menjadi pemimpin sekarang. Bagaimana jejak digitalnya? Apakah dia pro rakyat, pro pembangunan daerah, pro untuk kesejahteraan yang lebih luas, atau jejak digitalnya justru memperlihatkan dia tidak seperti yang dicitrakan di alam khayalan tersebut. Ya, jejak digital ini masih bisa dipercaya menurut Bapak? Di tengah banyaknya buzzer saat ini, kemudian pencitraan semua orang di media sosial, katakanlah di media-media yang bisa membentuk karakter atau pencitraan seseorang atau personal branding seseorang melalui media digital? Ya, kalau dalam falsafah kita orang Melayu, kalau bangkai semut bisa ditutup. Baik. Tapi kalau bangkai gajah pakai apa ditutup? Ya. Buzzer-buzzer itu kan punya masa juga. Ketika buzzer harus berhadapan dengan realita, justru buzzer-buzzer itu bertekuk lutut juga kan. Tapi jejak digital juga memang bukan faktor satu-satunya, tapi merupakan satu faktor yang paling penting. Ada yang lain lagi, tapi ini menurut kajian yang lebih bersifat sofistik misalnya. Orang juga bisa menilai kepemimpinan yang ada berdasarkan intuisi, suara hati mereka. Baik. Mereka bisa melihat kok bagaimana pemimpin ini dahulu, lalu ada pencitraan macam-macam, dan itu bisa terasa di hati kita semua.
Apakah dia ini betul-betul tulus atau tulas? Tulas Betul-betul apa itu? ya kebalikan dari tulus Culas, lah, ya. culas gitu kan. Bisa jujur atau terbujur, Ya, baik. bisa lurus atau kurus, kita Ya, tahu ya, semua ya, itu. ya. Baik, tadi udah saya tangkap leader, bukan politisi ya Iya. Pak ya. Kemudian jejak digitalnya bisa kita cari, kemudian visi misinya bisa kita lihat, kemudian dia sudah selesai dengan Dirinya urusan sendiri. pribadinya, kemudian dia punya sense of kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini juga banyak yang belum sejahtera begitu Pak ya. Nah Pak Rektor, Indonesia sebagai negara mayoritas umat Muslim, tentunya masyarakatnya memiliki pertimbangan khusus nih untuk memilih pemimpinnya. Tentunya tadi Bapak sudah singgung juga tentang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kami minta nih pandangan Bapak, memilih pemimpin dalam Islam, itu uang yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin itu seperti apa seharusnya? Dia begini, seringkali Islam itu dibenturkan dengan nilai-nilai universal values. Padahal sesungguhnya Islam itu adalah universal values. Ada 3 tingkatan kepribadian pemimpin dalam Islam. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus menyadari dia punya potensi. Level ini disebut dengan level potensial. Dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Ada kesadaran, kita punya potensi yang luar biasa. Tapi potensi tidak ada gunanya kalau tidak diaktualisasikan. Maka sampai ke level yang kedua, level aktual. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu umat yang terbaik, wasata. Umat yang di tengah, umat yang menentukan. Maka orang yang menentukan sebuah permainan disebut dengan wasit. Ada orang main bola di Gelora Bung Karno, 80.000 penonton. 80.000 bilang gol. Tapi kalau wasit bilang ndak gol, ya ndak gol juga. Maka seorang pemimpin yang bagus, dia tidak sekedar punya potensi, tapi dia punya skill, punya capability yang bisa memanage, menentukan semua permasalahan. He is a decision maker. Ya. Tapi ingat, Islam itu tidak sampai di situ. Islam mengajarkan kita dari mulai potensial ke aktual dan harus berakhir pada level universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali rahmat bagi sekalian alam. Maka pemimpin yang terbaik dalam kacamata Islam adalah orang Islam yang betul-betul memahami keuniversalan Islam. Kalau orang Islam berpikir untuk dirinya saja, dia belum Islam. Orang Islam yang berpikir untuk kelompoknya saja belum Islam. Orang Islam yang berpikir untuk orang yang seagamanya saja itu juga belum Islam yang kafah. Tapi kata Rasul kata Allah rahmatan lil alamin. Islam yang sesungguhnya kalau dia jadi pemimpin, dia berpikir tentang seluruh penduduk alam semesta. Berarti itu, universal itu universal. Begitu? Jadi bukan untuk satu agama saja. Oh, nggak boleh. Tidak untuk satu kelompok saja. Iya. Nah, tapi seluruh dia harus Islam. harus mengayomi semuanya. Coba kita lihat. Kenapa Rasul itu menjadi pemimpin di Madinah, tidak di Mekah? Kalau Rasul menjadi pemimpin di Mekah, dia menjadi Arab sentris. Karena penduduk Mekah itu orang Arab. Tapi dia menjadi pemimpin di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada orang Nasrani. Di Madinah ada 2 kekuatan Yahudi. Bani Nadir dan Bani Quraizah. Di Madinah ada 2 kekuatan Arab. Aus dan Khazraj. Walaupun ada kelompok yang lain. Di Madinah ada orang Parsi. Di bawah Salman. Di Madinah ada orang Afrika. Di bawah Bilal. Di Madinah ada orang Romawi. Macam-macam. Yeah. Madinah pada waktu itu menjadi kota yang multikultural.
Ya. Dan Rasul memimpin di situ. Tidak ada gereja yang dirusak, tidak ada sinagog yang dirusak, tidak ada pemaksaan kepada agama Islam. Seluruhnya bisa hidup dalam keharmonian yang luar biasa. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mendeklarasikan dirinya dengan pemahaman Islam yang sesungguhnya, yang universal, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasul ketika dia memimpin Madinah. Ya, tertarik saya dengan universal, Pak. Mungkin juga pemirsa, mungkin bisa Bapak jelaskan atau pemikiran Bapak universal ini seperti apa? Karena selama ini misalnya pemimpin yang menghadiri acara keagamaan agama lain, kemudian pemimpin yang kemudian membolehkan ucapan selamat untuk perayaan agama lain, itu apakah itu yang menurut Bapak universal seperti apa? Dia begini, ada satu artikel bagus itu tentang la convivencia. Dan itu konsep yang pernah diagung-agungkan oleh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia sekarang. Dalam bukunya ASEAN Renaissance. Dalam itu dia menceritakan begini. Ada satu kondisi pemerintahan yang seluruh penduduk dunia mengaguminya. Bahkan seorang profesor perempuan di Amerika, seorang Yahudi, itu pernah menyatakan kondisi seperti itulah yang memang seharusnya menjadi prototipe bagi sistem tasamuh, dalam bahasa kita disebut dengan toleransi yang ada di seluruh dunia. Dan itu hanya terjadi ketika umat Islam memerintah Spanyol lebih kurang 700 tahun. Baik di Cordova, Alhambra, Sisilia, dan lain sebagainya. Yang memimpin orang Islam. Di situ Yahudi ada, Nasrani ada, lengkap semua. Tapi selama 700 tahun tidak ada gereja diganggu. Tidak ada sinagog diganggu. Orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Islam, bahkan orang yang tidak beragama memiliki satu kesatuan sebagai bangsa yang hidup di bawah kekuasaan Islam di Spanyol pada waktu itu. Ya, itu bentuk toleransi. Toleransi yang lebih tinggi. Ya. Dan itu tidak pernah terjadi lagi, kata profesor tersebut. Gitu. Lalu begini, yang universal itu yang bagaimana? Ya. Kita harus bisa membedakan kita di dataran ibadah atau di dataran muamalah. Ketika kita di dataran ibadah, berlaku kaedah lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu lakukanlah. Nah. Bagiku agamaku tolong hormati. Kita tidak akan pernah mengganggu ibadah orang, sebagaimana kita juga tidak mau orang mengganggu ibadah kita. Dalam masalah ibadah, masalah akidah, ini tidak bisa macam-macam. Harus jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kenegaraan, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan Pak Tenas itu. Hidup sekampung tolong menolong. Hidup sebanjar ajar mengajar. Hidup senegeri beri memberi. Hidup sebangsa rasa merasa. Itu yang paling penting. Jadi harus dibedakan. Ini masalah agama atau masalah negara atau masalah masyarakat. Kalau masalah agama saling menghormati saja. Ada tokoh filosof Kristen yang hebat itu. Yang masih hidup sampai sekarang itu. Seorang Romo, Franz Magdaleno namanya. Saya juga banyak membaca bukunya. Termasuk buku yang saya senangi itu, isu-isu filsafat kontemporer itu bagus sekali itu. Dia menyatakan bahwa orang Kristen ya harus mengakui Kristen itu yang paling benar. Andai kata dia mengakui ada agama lain yang benar selain Kristen, ya itu bukan orang Kristen lagi. Kita juga orang Islam demikian. Percayaan. Kita harus mengakui Islam adalah agama yang paling benar. Tapi pengakuan kita terhadap agama Islam sebagai agama yang benar bukan menjadi alasan untuk menyalahkan kepercayaan orang lain. Kalaulah boleh menyalahkan, tentu ketika Rasul memegang kuasa di Madinah, dibunuhnya semua penduduk selain Islam. Tapi tidak. Bahkan ketika dia masak makanan yang layak untuk dibagi,
berapa banyak diberikan kepada saudara-saudara jirannya yang beragama Islam, sebanyak itu juga diberikan kepada yang non-muslim. Bahkan ada hadis menyatakan tidak akan mencium bau surga itu orang yang mengganggu orang yang non-muslim, yang tidak mengganggu orang Islam di tempatnya, yang kita sebut dengan kafir zimmi. Ya, Cukup baik. jelas itu. Toleransi itu sebetulnya kalau menurut Bapak seperti apa sih wujud toleransi itu dalam kehidupan bernegara? Dalam kehidupan bernegara itu kan jelas. Semua agama, semua kepercayaan harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akidah, itu kan masalah personal. Kalau masalah personal, tidak mungkin ditawar-menawar. Karena kita punya bupati orang Kristen, lalu kita suruh dia sholat Jumat dengan kita, ya tidak mungkin itu. Karena kita gubernur punya orang Islam, kita suruh dia kebaktian di gereja, tidak mungkin. Itu agama mereka dan itu agama kita, ya saling menghormati. Tapi kalau dalam Islam memilih pemimpin yang bukan dari agama Islam, menurut Bapak seperti apa? Kalau kita berada di mayoritas Muslim, itu kan sudah jelas dalam ayat Quran dikatakan bahwa kita dilarang memilih orang yang bukan seagama dengan kita untuk menjadi pemimpin. Itu kan sudah jelas. Ketika kita bicara masalah ranah agama. Dan saya yakin dan percaya ketika orang yang bukan Islam juga melarang umatnya untuk memilih pemimpin yang bukan seagama dengan mereka, wajar saja. Karena itu tuntunan agama mereka. Apakah gara-gara itu kita bertengkar? Ya tidak mungkin. Maka itu kalimat yang paling mudah, lakum dinukum waliyadin. Tapi yakinlah. Kenapa? Ketika terjadi perang salib di Palestina misalnya dulu, banyak orang Yahudi dan orang Nasrani justru berada di bahagian tentara orang Islam misalnya. Kenapa itu? Karena agama itu bukan sekedar omongan, tapi agama itu justru pada dataran aplikatif. Mereka bisa membayangkan dan membandingkan. Ternyata ketika orang Muslim yang memimpin itu jauh lebih berkeadilan dibandingkan dengan orang lain yang memimpin. Maka itu yang saya katakan tadi, universalitas dari seorang pemimpin Muslim itu penting. Di mana dia di saat memimpin tidak membedakan antara agama, suku, dan golongan. Semua itu berada di kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Kamu itu pemimpin. Dan ingat, kamu akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan tentang kepemimpinanmu itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah Umar bin Khattab itu lebih ngeri lagi. Seorang gubernur Amr bin As mau bikin masjid yang sangat besar di Mesir. Dan masjid itu mau dijadikan semacam Taj Mahal dialah sebagai prasasti kalau dia berhasil. Orang-orang Islam menyerahkan tanahnya, hanya ada satu Yahudi yang tidak mau. Dibayar 2 kali lipat tidak mau, 5 kali lipat tidak mau. Dibayar 5 kali lipat digantikan dengan tanah yang lebih besar dari tanah yang digusur juga tidak mau. Akhirnya Amru marah, digusurnya betul. Yahudi itu pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia cerita dengan Umar. Umar senyum, kata Umar baliklah ke Mesir, tolong bawa bungkusan ini berikan kepada Amru. Dibawanya bungkusan itu sampai kepada Amr bin As, ditunjukkan aku udah balik dari Madinah. Dia jumpa Umar. Terkejut Amr. Apa kata Umar? Nggak ada, dia cuma ngasih bungkusan ini. Ketika dibuka apa yang terjadi? Isi bungkusan itu tulang-tulang unta. Melihat itu gemetar Amr. Apa kata Amr bin As kepada Yahudi tadi? Mulai hari ini semua bangunan masjid ini kuserahkan padamu. Terserahlah. Mau kau bikin rumah, mau kau bikin apa terserah. Terkejut Yahudi tadi. Hanya nengok tulang kau bisa berkata demikian. Iya, maksud dari tulang itu adalah hati-hati Amru, walaupun kau gubernur, kau mesti ingat kalau kau mati, aku mati, Yahudi itu mati, kita sama-sama menjadi tulang belulang. Nggak ada beda kita semuanya. Melihat itu, Yahudi tadi berkata, oh luar biasa ajaran Islam. Maka mulai hari ini saya serahkan tanah saya yang sengketa itu kepada kalian, dan mulai hari ini aku mengaku menjadi seorang
Muslim. Nah, itu Iya. yang nilai-nilai universal Iya. yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Agama manapun, kepercayaan Toleransi. manapun, kalau diperlakukan secara adil, lintuh hatinya. Ya, lintuh apa ya keluar bahasa Bapak. Baik, tapi keimanan kemudian ketaatan terhadap agama itu juga jadi pertimbangan di dalam memilih pemimpin menurut Islam nggak Pak? Ya iya. Bahkan kalau Umar bin Khattab bukan sekedar keimanan, bukan sekedar ketakwaan. Umar itu kalau memilih gubernur, memilih wali kota, disuruhnya polisinya melihat anak ini, pemimpin yang mau kita pilih ini di kampungnya terhadap anak-anak bagaimana sikapnya. Ada orang yang bagus, tapi ternyata dengan anak-anak kasar. Kata Umar tidak bisa jadi pemimpin. Sebab kalau dengan anak-anak saja dia bersikap kasar, bagaimana dengan masyarakatnya? Tidak bisa, di blacklist itu. Coba kita pikir, Umar sampai sejauh itu melihat. Ya. Jadi kalau ada Itu pemimpin selama ini dengan pemuda nggak peduli, dengan anak-anak nggak peduli. Segmen ini nih saya mau tanya nih, Bapak sebagai rektor nih Universitas Muhammadiyah Riau, tentunya peduli dengan tadi generasi muda, kemudian calon pemimpin bangsa, kemudian pendidikan. Nah, pemimpin masa depan yang memiliki komitmen untuk ini, menurut Bapak seperti apa sih pemimpin apa yang bisa kita lihat dengan komitmen dia untuk memajukan generasi kita yang akan datang? Oh, ini pertanyaan yang berat. Karena kalau kita bicara tentang Riau hari ini, saya belum mendengar langsung komentar dari ketiga pasangan calon tentang pembinaan terhadap generasi muda. Dan ini menarik kalau TVRI mampu menghadirkan mereka. Tentang ekonomi mereka punya konsep, tentang macam-macam punya konsep. Lalu tentang mempersiapkan generasi muda macam mana. Ini belum. Tapi Pak Harto memiliki kelemahan. Dia manusia. Namun dia juga memiliki kelebihan yang luar biasa. Dia mempersiapkan pemimpin itu dengan menghidupkan dinamika organisasi-organisasi. Contoh, ada Karang Taruna. Ada dari Karang Taruna, ada PII, Pelajar Islam Indonesia, ada HMI, ada PMII, ada IMM, ada PMKRI, macam-macam lah itu semuanya. Tokoh-tokoh itu nanti direkrut di mana? Di KNPI. Ya, betul. Dan biasanya di zaman Pak Harto, yang menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga macam-macam itu, paling dari tidak organisasi. dia pernah di KNPI. Memang terlatih di kancah perjuangan rakyat. Dia memang udah siap untuk itu. Maka itu perlu dihidupkan kembali. Ada Karang Taruna. Kenapa banyak narkoba di perkampungan? Karena Taruna tidak hidup. Pemuda-pemuda tidak hidup gitu kan. Akhirnya karena dia tidak punya kegiatan, dicarinya lah kegiatan yang paling menyenangkan. Itulah narkoba. Tawuran termasuk. Tawuran macam nggak ada lagi gitu. Kalau dulu ada HMI, ada apa, ketika fakultas ini mau berkelahi dengan fakultas ini, di sana ada kawan HMI-nya, sana ada kawan PMKRI-nya, di sini ada kawan IMM-nya. Ya enggak jadi. Dia sudah punya link yang bagus, sudah punya jaringan yang luas gitu. Dan sudah biasa hidup susah menghidupkan organisasinya tanpa biaya. Kita ketika di HMI, di PII, di PMKRI, di PMI, kan enggak ada sumbangan dari manapun itu. Kita bisa hidup, bisa survive ya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ketika dia jadi di KNPI di mana-mana, memang dia itu orang yang sudah punya akar, punya grassroots yang kuat. Sehingga sudah kokoh, sudah punya ketahanan batin yang hebat ketika menghadapi badai kehidupan yang akan ditemuinya di saat dia menjadi pemimpin. Itu perlu, saya setuju Ditempa itu. dari organisasi kepemudaan. Diterpa gitu. Jadi dia hidup OSIS. Dulu dia apa pun OSIS ya. Sekarang nggak saya dengar lagi OSIS itu macam mana kondisinya sekarang begitu kan. Walaupun zaman berganti, masa berubah, mungkin OSIS tetap ada, tapi perlu ada mainan-mainan baru, format-format baru yang mereka itu berpikir tentang masa depan.
Mau kemana sesudah ini? Apalagi dengan Yaitu ada kriteria pemimpin masa depan kalau menurut Bapak? ya, pemimpin masa depan itu bagi saya orang yang paham masa lalu, punya prinsip di masa kini, dan punya visi di masa depan. Paham masa Masa lalu, lalu punya prinsip di masa kini, dan dia punya visi di masa visi depan. di masa Ya. depan. Sebab orang yang tidak paham sejarah masa lalu, dia tidak akan punya tempat di masa depan. Baik. Orang yang seperti ini bahaya itu. Makanya saya heran, kenapa pelajaran sejarah tidak begitu populer lagi. Kita dulu ada PSBB, macam-macam lah itu kan, menceritakan sejarah kita masa lalu. Mungkin kalau sekarang ya susah. Orang yang paham bagaimana Sriwijaya, bagaimana Majapahit, bagaimana Demak, bagaimana apa. Sesungguhnya sejarah masa lalu itu menceritakan, kalau kita ini bangsa besar loh. Majapahit, Sriwijaya itu bukan hanya Nusantara, hampir Asia Tenggara dikuasainya. Kita punya lobi-lobi yang hebat ke Cina pada waktu itu. Bahkan Kubilai Khan macam-macam dia datang ke Singosari, dipotong telinganya. Begitulah hebatnya kita pada masa dulu. Artinya kita bukan bangsa kecil, kita bukan bangsa kaleng-kaleng, tapi kita bangsa besar. Itu perlu yang membuat ditanamkan kepercayaan diri Ya. gitu. Kita adalah generasi merdeka loh. Kalian harus menjadi pembangkit batang terendam. Bagaimana Indonesia ini seperti sirih yang kembali ke tampuknya, pinang yang kembali ke gagangnya. Itulah tugas kalian di masa depan. Tapi mereka harus tahu masa lalunya. Ya. Sekarang kalau kita tanya siapa Natsir, oh, bingung. Siapa itu Syahrir, ya bingung. Yang tahu mereka siapa sekarang? Tapi bisa dipercaya sejarah karena ada pembelokan-pembelokan sejarah yang kita ketahui sehingga sejarah yang benar-benar betul itu yang mana yang bisa dipercaya? Mungkin dalam hal-hal yang ada kaitan dengan politik, sejarah bisa dimanipulasi. Tapi kalau sejarah yang berkaitan dengan kebesaran suatu bangsa, rasanya siapa yang memanipulasi? Dan semua orang kan menjadi saksi dari sejarah itu. Rasanya orang Indonesia ini belum terlalu hina lah untuk bohong bersama-sama, itu belum lah. Kalau ada yang diselewengkan, pasti akan ada pro dan kontra. Tapi tentang kebesaran Demak, kehebatan Wali Songo, bagaimana kehebatan Hang Tuah, bagaimana Siak itu pernah sampai berkuasa ke Malaka, sampai ke Aceh macam-macam. Itu siapa yang membohonginya? Karena fakta-fakta sejarahnya ada. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan politik, bahaya. Sebab kata sejarawan Belanda itu menyatakan sejarah-sejarah yang ada kaitan politik itu biasanya akan diterjemahkan oleh si pemenang. Nah itu masalahnya, itu yang pemimpin betul. saat itu. Ya, baik, itu tadi pemimpin masa depan. Jadi kalau kita sudah memilih nanti pemimpin, nah ya Rasulullah bersabda sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu. Dan mereka yang mendoakanmu dan kamu mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin mereka yang kamu benci dan mereka yang membencimu. Yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula. Dan kemudian dikatakan bahwa tidak selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kamu, kata Rasulullah, jika kalian melihat dari penguasamu kejelekan yang kamu benci, maka bencilah perbuatan jeleknya. Itu saja, dan jangan sekali-kali membangkang terhadapnya. Berarti bagaimanapun pemimpin harus kita taati sejelek apapun pemimpin itu. Tapi kita tentunya berharap pemimpin kita itu amanah. Nah, kita melihat pemimpin yang amanah ini seperti apa, Pak? Yang bisa kita lihat untuk jadi pertimbangan dalam memilihnya nanti. Patuh kepada pemimpin, betul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi menasehati pemimpin yang salah itu juga satu keniscayaan. Sebab ada hadis Nabi menyatakan Abdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jaiz. Jihad yang paling penting itu adalah ketika kita mampu memberikan nasihat yang baik kepada pemimpin yang salah. Ya. Kenapa Fir'aun menjadi Fir'aun? Karena orang sekelilingnya lah yang menciptakan dia menjadi Fir'aun. Sebab itu yang dikatakan Rasul, an idza ra'a minkum mungkaran, kalau kalian melihat kemungkaran itu,
fayughayyiru biyadi. Kalau ada kekuasaan, rubah dengan kekuasaan itu. Tidak bisa fabilisani, dengan lidah ngomong. Kalau tidak fabiqalbi. Berarti dalam arti kita harus ikut untuk berubah pemimpin Ya pasti itu yang dalam salah. rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Maka dikatakan Rasul kullil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Cuma mengatakan yang benar tidak harus dengan cara yang pahit. Yang membuat terjadi permasalahan, kita mengatakan yang benar tapi caranya pahit. Ya. Tentu orang akan tersinggung. Cara itu yang sangat penting. Maka dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau mendakwahi orang, mengajak ke jalan yang benar itu, ada 3 metodenya. Bil hikmah. Kalau orang pada level high educated people misalnya, bil hikmah. Kita kasih setitik udah bisa dilautkannya. Kita kasih sepinci udah bisa disegenggamkannya. Bil hikmah. Bil hikmah. Tidak perlu terlalu menjulai-julai, cukup yang pokok-pokok. Sebab para intelektual dia sudah paham apa yang disampaikan itu. Orang cerdas, satu contoh bisa menyelesaikan 100 masalah. Tapi orang tidak cerdas, 100 contoh menyelesaikan 1 masalah pun dia tidak bisa. Tapi orang yang paling bahaya diberikan 100 contoh, dibikinnya 100 masalah. Itu yang jadi masalah bagi kita. Jadi bil hikmah. Ada kalanya al-mau'izatil hasanah. Bagi masyarakat kelas bawah, dia tidak penting teori-teori, tidak penting omong-omong. Yang dipentingkannya apa? Dakwah bil hal. Yang dipentingkannya itu bagaimana? Prakteknya macam mana? Gitu. Kita kan seringkali gagal di dunia praktek. Kita suruh masyarakat Riau berobat ke puskesmas. Puskesmas kita bagus. Kita suruh berobat ke rumah sakit kita bagus-bagus. Alasan kita, dokter kita hebat-hebat. Tapi begitu pemimpin itu batuk, ya ke Singapura juga berobat, ya kan susah. Luar negeri ya dia tidak al-mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk para mahasiswa yang menjelang sampai ke educated people, yang sedang merasakan puberitas intelektual, itu gejolak intelektual. Puberitas intelektual ya. Mereka memerlukan yang kita sedang sebut bergejolak. Iya, bergejolak. Itu suka berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Untuk menghadapi orang seperti itu, dia harus mampu memberikan narasi yang rasional. Sehingga orang-orang yang bergejolak ini bisa menerimanya. Maka kalau berdasarkan hadis itu, pemimpin itu dia harus punya intelektual yang tinggi. Tapi dia juga harus punya pengamalan yang dalam. Dan mampu menjelaskan konsep-konsepnya dengan narasi yang baik, sehingga orang bisa menerimanya. Kemampuan berkomunikasi. Itu paling penting. Maka itu narasi. sifat Rasul itu kan tabligh. Tabligh itu kan berkomunikasi dengan siapa saja. Maka kalau istilah orang Minang, orang yang pandai berkomunikasi itu harimau di dalam, yang di luar kambing juga. Sepedih apapun di hatinya, tapi dia tetap bisa berbicara dengan penuh ketenangan. Redam kapal di Tanjung, tampak dari pulau Jerejak, rindu dendam sama ditanggung, akan menangis bukannya budak, akar nibung meresap-resap, agar mati dalam perahu, terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Wah, itu berat biasa. Itu. Tapi dia bisa menyimpan itu walaupun hati terbakar, Pak. Tapi yang keluar tetap yang baik. Tapi pencitraan itu, Pak? Kalau itu tidak pencitraan lagi itu. Tidak pencitraan. Itu betul-betul pengalaman batin itu. Kalau pencitraan itu bisa kita nampak ketika nanti dialog bebas. Sejauh mana para orang yang bisa mengkosmetiknya, yang bahasa kitanya memake upnya, bisa terus bersama dia. Sejauh mana itu? Ya nggak bisa. Kalau istilah orang Minang, kalau bersilat di lapangan semua orang pandai. Tapi kalau udah bersilat di atas gelanggang, apa bisa pakai pencitraan lagi itu? Nggak bisa. Pada saat itu justru banyak buzzer-buzzer akan berbalik dari dulu mendewa-dewakan, justru sekarang akan menjelek-jelekkan. Anda akan lihatlah nanti itu akan terjadi seperti itu. Baik. Tadi Bapak pantun, saya kasih pantun juga nih Pak. Apa tanda Melayu bertuah? Duduk tegaknya bermusyawarah. Apa tanda pemimpin amanah? Saya pinjam tadi, pemimpin yang bil hikmah.
Betul, Betul, Pak? betul itu. Itu bisa mengalahkan Pak Tenas Effendi. Saya di meja saya itu ada tunjuk ajar Melayu itu, yang luar biasa lah. Kita orang Melayu harus baca itu kan. Dulu Baik. ketika Pak Tenas masih hidup, saya bilang, saya S1 di Sumatera Barat, Pak. Kami belajar filsafat adat Minangkabau. Kita kenapa di Riau tidak ada mata kuliah filsafat adat Melayu? Dia terdiam. Nanti kita rumuskan. Tapi sampai beliau mati tidak ada pula yang merumuskan, itu yang kita sedihkan. Jadi ketika kita bicara nanti sosok kepemimpinan yang sesuai dengan adat Melayu itu bagaimana? Kita pasti kehilangan orang yang bisa menceritakannya. Ya. Karena memang tidak ada mata kuliah yang terstruktur yang membicarakan hal itu. Jadi ya andai kata betul kata Hang Tuah, Melayu tidak akan hilang di dunia, tapi Melayu bisa hilang di buminya sendiri. Masalah. Di buminya sendiri. Iya bisa. Luar biasa. Dan itu juga dikatakan oleh Karena tidak ada Ahmad penerus. Dahlan. Iya. Ahmad Dahlan yang ngomong gitu. Tapi dengan Islam, kata Ahmad Dahlan, Islam tidak akan hilang di dunia, tapi Islam bisa hilang di Indonesia. Jadi kita Melayu juga bisa begitu. Tidak terkejut nanti budaya dan nilai-nilai Melayu itu ada di luar, bukan ada di sini. Bahkan bubur rendang aja ramuan yang paling lengkap kan di Belanda, bukan di Pekanbaru atau di Minangkabau kan. Ya. Luar biasa sekali itu. Di buminya sendiri tidak lengkap ya. Tidak lengkap. Sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Riau yang punya banyak mahasiswa, calon pemimpin bangsa, generasi muda, untuk calon-calon pemimpin kita, khususnya di Riau mungkin, yang kriteria seperti apa yang harus dimiliki atau menjadi bahan pertimbangan untuk generasi muda untuk memilih calon pemimpinnya? Kalau bicara tentang Riau, tentu kita juga harus memahami Riau ini juga multikultural. Selaku orang Riau, tentu kita berharap pemimpin itu orang Riau. Tapi balik kembali kepada pokok pembicaraan yang tadi, orang Riau di sini harus dipahami secara lebih luas. Mereka yang tinggal di Riau, Putra daerah itu ya, kemudian punya semangat membangun Riau, ya, untuk Riau yang lebih gemilang, termilang, dan cemerlang di masa yang akan datang. Kembali lagi, gitu. Dari 3 paslon yang ada ini, kita melihat ya, bagaimana konsep mereka tentang Riau ke depan. Harus didudukkan itu. Lalu, apa pula yang sudah mereka buat untuk Riau di masa yang lalu. Lalu, hari ini juga bagaimana kepedulian mereka tentang Riau itu sendiri. Ya. Saya melihat Riau ini unik. Di mana keunikannya? Kita adalah bukan jendela. Kita pintu Republik Indonesia untuk Asia Tenggara. Maka yang dihadapi Riau itu Singapura. Negara tetangga. Ya, yang dihadapi Riau itu Malaysia. Yang dihadapi Riau itu kalau lewat ke sana ke Brunei, lewat kemari macam-macam lah. Tapi ada 2 yang besar. Malaysia dan Singapura. Ya. Coba kita bayangkan. Kalau kita punya pemimpin yang tidak punya wawasan, lalu dia berdiskusi tentang sesuatu dengan pemimpin Malaysia dan pemimpin Singapura, lalu dia tidak bisa menjelaskan scientific proof, macam mana yang terjadi. Ya. Ketika diskusi macam itu, udah nggak bisa dibayar buzzer lagi itu. Ya, berarti udah nggak bisa pencitraan itu wawasan, kan. Wawasan penting ya. keilmuan, pendidikan, kemudian tadi putra daerah juga jadi bahan pertimbangan ya Pak? Ya, sebab dalam sejarah Islam juga kan arti putra daerah di sini harus kita pahami secara luas. Dia lahir di sini, orang tuanya di sini, dan dia berbakti di sini. Dan dia punya kepedulian terhadap Riau ini, begitu. Tentu akan ada kelompok-kelompok yang mempertanyakan. Andai kata dia bukan putra daerah, misalnya, tapi dia punya kepedulian
yang luar biasa kepada Riau bagaimana? Kepedulian ini dalam bentuk seperti apa? Ya mungkin dia tidak lahir di Riau. Hmm. Contoh saya, ayah saya asli Riau, tapi ketika Riau tidak punya universitas, ayah saya kuliah di Sumatera Utara, di UISU. Maka dia nikah dengan orang sana, dan saya lahir di sana. Hanya ayah saya lahir di Riau ini. Gitu kan. Apakah saya ini tidak layak juga disebut orang Riau? Kan kasihan juga gitu kan. Iya. Banyak Ada juga orang mengabdi yang di tidak Riau. lahir di Riau, Ya. tapi dia punya komitmen, concern, moral responsibility, sense of belonging terhadap Riau. Itu apakah tidak bisa kita jadikan pertimbangan? Jawabannya why not? Oke. Tapi tentu Baik, pertanyaannya sangat sangat fleksibel terbuka. sekali untuk Iya. putra daerah ini ya Pak ya. Sebab yang saya katakan tadi, Riau ini unik. Ya. Yang kita hadapi itu internasional. Dan kita akan selalu berdiskusi, berdebat dengan negara-negara luar. Ketika berdebat dengan mereka, tidak ada lagi istilah pencitraan. Tidak bisa buzzer dibayar. Harus otak melawan otak. Gitu. Jangan sempat terjadi di satu daerah ketika dikunjungi orang luar negeri, kepala daerahnya lari karena tidak bisa berkomunikasi, kan masalah. Disuruh sekda saja yang menghadapi. Ya kan susah, tidak punya ide gitu. Kemampuan diplomasi Oh, juga harus Pak luar ya. biasa, Luar gitu. biasa. Sebab dia bukan jendela, ini Iya. pintu loh. Pintu Republik Indonesia Riau. Ya. Lalu standar pendidikan kita tidak bisa melihat ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat. Karena berbatasan kita dengan luar negeri. Standar pendidikan kita juga harus Singapura, harus Malaysia. Baik. Kenapa orang Riau banyak berobat ke Melaka, berobat ke Kuala Lumpur? Karena standar di sana lebih baik dari di sini. Selagi kita tidak bisa membuat standarisasi itu selevel, sampai hari kiamat pun kita akan kehilangan duit sekian ratus miliar. Gitu. Karena banyak orang kita yang berobat ke sana. Ya, peningkatan standar untuk kesehatan, untuk rumah sakit di Riau khususnya ya, Iya. biar orang Riau tidak Tidak ke sana gitu. ke sebelah lagi gitu Saya ya. pernah bawa mahasiswa ke Malaysia, gitu. Singgah di rest area di tol itu. Lalu dibandingkannya dengan rest area di tempat kita. Apa kata mahasiswa saya itu? Apakah anggota DPR kita tidak pernah kunjungan kemari? Sering saya bilang. Tapi yang dikunjungi kok tidak sama dengan yang ada di tempat kita. Jadi saya bilang cukuplah Rabab yang menyampaikan. Saya bilang begitu saja. Baik, terima kasih Bapak Dr. Saidul Amin MA. Sama-sama. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Banyak sekali tadi tentang pemimpin yang amanah, pemimpin masa depan, pemimpin sesuai syariat Islam, pemimpin yang universal. Benang merahnya saya tadi dapat universal, bahwa pemimpin itu harus bisa mengayomi semua umat yang ada di dunia. Ya, Gitu ya? pemimpin yang hakiki itu seperti mentari. Cahayanya berbagi-bagi. Tidak melihat siapa yang akan menerimanya. Karena baginya semua orang adalah sama. Semua orang berhak menerima cahaya. Ya, luar biasa. Pemimpin itu mentari. Mentari. Ya, Bukan baik. kena lambang Muhammadiyah matahari. Jadi pemimpin itu mentari. Baik pemirsa, pemimpin itu mentari yang bisa menerangi seluruh umat di dunia, siapapun itu, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun kelompoknya. Baik pemirsa, terima kasih telah bergabung di Meja Bundar TVRI. Saya Desliana Dwita, ikuti terus Meja Bundar dengan topik-topik hangat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Meja Bundar. Salam.